sore, Opa. Sore. Perkenalkan, nama saya Tessa Panto. Saya dari Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan gerontik. Sebelum itu dengan Opa, nama siapa? Pak Rudi. Pak Rudi. Sebelumnya saya mau minta waktu sebentar 10-15 menit untuk memaparkan dua materi. Apakah Opa bersedia? Bersedia. Baik. Materi yang pertama yaitu penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Yang pertama itu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Opa itu mesti rajin pergi gereja, pergi ibadah kolom, pergi ibadah lansia. Kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Jadi Opa menerima Opa keadaan, mesti sabar, dengan Opa mesti meningkatkan Opa rasa percaya diri dengan melakukan Opa kegiatan, Opa dengan berkebun sesuai dengan kemampuan Opa. Baru yang ketiga itu menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Jadi mesti baku baik dengan keluarga, tetangga, anak, dan cucu-cucu. Baru yang keempat, olahraga ringan setiap hari. Rupa yang bangun pagi, Opa berjalan biar cuma berputar di rumah. Baru yang kelima, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Jadi Opa itu memilih makanan yang sesuai, rupa makanan yang bergizi per Opa. Baru dengan Opa mesti rajin banyak minum air putih. Baru yang keenam, berhenti merokok dan minuman keras. Opa jaga rokok dengan keras, ada. Baru yang kelima, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Jadi kalau misalnya Opa hobi berkebun, begitu Opa kembangkan, cuman sesuai dengan Opa kemampuan, no. Baru tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan, mesti saling baku sayang dengan Oma, boleh baku-baku marah. Baru memeriksakan kesehatan secara teratur. Kalau misalnya Opa ada penyakit, Opa mesti rajin periksa di puskesmas. Baru selanjutnya materi yang kedua, menyampaikan pesan bahagia. Yang pertama itu B, berat badan berlebih dihindari. Kalau Opa berat badan berlebih itu kan bisa menimbulkan penyakit, jadi Opa mesti hindari itu. Baru A, atur makanan yang seimbang. Sama dengan tadi dia bilang, jadi Opa itu mesti makan makanan yang bergizi, makan yang seimbang dan jangan berlebihan. Baru H, hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. Jadi Opa hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. Opa hindari stres, berat badan yang berlebihan, Opa itu harus hindari. Baru yang A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. Supaya Opa hobi yang berkebun. Baru G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. Jadi Opa olahraga begitu, cuma sesuai dengan Opa kemampuan, jangan memaksa karena kan setua. Baru I, ikuti nasihat dokter dan perawat. Jadi kalau misalnya dokter dengan perawat ada bilang, Opa itu mesti ikuti karena itu kan per Opa kesehatan. Baru A, awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Jadi kalau Opa ada penyakit itu Opa mesti rajin periksa. Sekian materi yang saya paparkan, kiranya bisa berguna untuk Opa ke depannya.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.